Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 2 yang soli dan soliha? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu kembali dengan Ustadz Ergan yang baik hati, tidak sombong dan gemar menabung. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yuk kita buka terlebih dahulu pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, walaupun gambarnya perempuan nggak apa ya. Nah, soalnya saat Ergan cari yang gambarnya laki-laki belum ketemu. Assalamualaikumnya. Oke, ya. Kita mulai saja ya. Kita masuk hari ini di masih tema pertama ya, hidup rukun, buku 2A. Ini subtema yang terakhir, subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat ya. Kalau di buku kamu di halaman 122, buku 2A. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Nah kita bernyanyi dulu ya. Nah, seperti ini sudah pernah ya di Zoom kita terakhir ya. Judulnya Gembira Berkumpul. Masih ingat nggak nih ya? Nah, sambil mengingat-ingat Ustadz Ergan dulu deh yang nyanyi ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Ini siapa lagunya ya, nadanya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Nah, gitu. Tepuk tangannya mana? Baik, yuk. Sekarang kita bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama. Judulnya apa tadi? Gembira berkumpul. Ya. Siap. 1, 2, 3. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Masya Allah, hebat ya semua kakak-kakak kelas 2 SD IT Auladi. Semangat ya. Nah, oke, cukup ya nyanyinya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita mau belajar apa sih emang? Saat Erga nih ada nyanyi-nyanyinya nih. Ya, tadi di lagu yang baru saja kita nyanyikan tuh di awalnya gimana? Ayo kawan berkumpul gitu ya. Nah, itu apa ya? Ayo kawan berkumpul. Itu kalimat apa kira-kira ya? Nah, ini dia yang akan kita pelajari, yaitu kalimat ajakan. Nah, tadi ya, kalimat ajakan tuh apa sih? Contohnya tadi itu, ayo kawan berkumpul. Nah, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu ya. Jadi kalimat ajakan itu adalah kita mengajak orang yang sedang kita ajak bicara untuk melakukan sesuatu bersama-sama ya. Nah, ini contoh kalimat ajakan nih. Yuk ajak orang lain berbuat baik gitu ya. Nah, ini masternya
Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, mengajak orang berbuat baik, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, kita mengajak teman kita berbuat baik. Nah, teman kita dapat pahala karena berbuat baik, kita juga dapat pahala karena sudah mengajak orang berbuat baik, ya. Subhanallah, masya Allah, ya. Allah sangat baik, ya, memberikan banyak pahala kepada kita. Nah, baik lagi, ya. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat ajakan, ya. Jadi kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, nih kita langsung ke contohnya saja. Yang mana ya? Yang merupakan kalimat ajakan dari 8 kalimat yang ada di layar kalian nih. Yuk, kita coba baca satu-satu. Yang pertama, ayo temani aku beli roti. Ini kalimat ajakan atau bukan? Ya, ini kalimat ajakan karena mengajak untuk membeli roti. Ya. Hal yang kedua, coba kalau mau kamu bisa datang ke rumahku pukul 4 sore. Ini kalimat ajakan atau bukan ya? Oh, bukan ya. Ini bukan kalimat ajakan, tapi ini kalimat penawaran, ya. Itu kalau mau kamu bisa datang ke rumahku. Ya, ini penawaran. Nah, yang ketiga, ini kalimat ajakan atau bukan? Ayo, ibu antar kamu ke dokter. Kalimat ajakan atau bukan? Ya, ini kalimat ajakan, ya. Ibu mengajak untuk pergi ke dokter, ya. Ayo tuh, ibu antar kamu ke dokter. Nah, kalau nomor 4, kira-kira kalimat ajakan atau bukan nih? Maaf, kemarin saya tidak dapat belajar bersama. Ini kalimat ajakan atau bukan? Bukan, ya, tapi ini adalah kalimat permohonan maaf, ya. Nomor 5, mintalah maaf jika kamu bersalah. Kalimat ajakan atau bukan? Bukan juga, ya. Ini adalah kalimat himbauan, ya. Kalau kita berbuat salah harus minta maaf. Nomor 6, mari kita kerjakan tugas kelompok bersama. Kalimat ajakan atau bukan? Iya, ini kalimat ajakan, ya, karena mengajak mengerjakan tugas bersama sama. Nomor 7, sebaiknya kamu minta izin jika ingin pinjam mainanku. Iya, ini juga bukan kalimat ajakan, ya, tapi ini kalimat himbauan, ya. Sama tadi seperti nomor berapa ya? Nomor 5, ya. Yang terakhir, silahkan minumannya diminum. Kalimat ajakan, ya. Ada kalimat ada kata silahkan. Nah, ya, kalimat ajakan itu biasanya menggunakan beberapa kata nih, ciri-cirinya, ya. Kalimat ajakan, ya, ada ayo, ya. Kemudian ada kalimat apa lagi, ya? Ada kalimat mari. Nah, itu ya ciri-ciri kalimat ajakan, ya. Ayo, mari. Terus ada apa lagi? Ya, silahkan. Nah, ini juga kalimat ajakan, ya. Jadi ini 3 ciri-ciri kata yang biasanya ada di kalimat ajakan. Nah, ini ada sebuah cerita, ya, di buku tematik kalian, ya. Tadi ya subtema 4 pembelajaran 1, ya, halaman 123, ya. Saya kalian bacakan, ya. Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto
hidup rukun dengan tetangganya. Pak Ranto sangat disukai oleh tetangga. Nah, Pak Ranto memiliki tetangga bernama Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Nah, ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak pernah ikut bergabung. Wah, suatu kali ya, Pak Ranto mengajaknya kerja bakti. Pak Kiran, ayo kerja bakti membersihkan jalan, ajak Pak Ranto. Maaf, saya sedang terburu-buru, ada keperluan, jawab Pak Kiran ya. Selalu saja ada alasan, sehingga Pak Kiran tidak ikut kerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya ya, karena tadi selalu beralasan ya, tidak mau membantu. Nah, suatu hari ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Nah, maksudnya tidak dapat memperbaiki ya ban mobilnya yang bocor itu sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini Pak Kiran bersikap tidak ramah. Namun Pak Ranto mau membantunya. Nah, itu ya, ini cerita tentang Pak Ranto dan Pak Kiran ya. Nah, ini ada kalimat ajakan di sini. Yang mana kalimat ajakannya? Ya, kalimat ajakannya yaitu nih ya, Pak Kiran, ayo kita kerja bakti membersihkan jalan. Ya, ini namanya kalimat ajakan ya. Walaupun Pak Rantonya Pak Kirannya tidak mau nih. Pak Kirannya menolak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya Pak Kiran menolak. Nah, sekarang kita belajar nih tentang kalimat penolakan ya. Jadi kalimat penolakan itu diucapkan untuk menolak ajakan seseorang ya. Kalau tadi ada kalimat ajakan, yaitu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, kalau kalimat penolakan ini dia menolak ya, diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Nah, biasanya dengan menggunakan kata maaf ya, dengan menggunakan kata maaf. Nah, terus diucapkan ya kalimat maaf itu, kata maaf itu ya dengan sopan ya, ucapan kalimat penolakan dengan sopan. Kemudian jelaskan alasanmu menolak ajakan tersebut ya. Kalau tadi Pak Kiran menolaknya maaf karena sedang terburu-buru ya. Jadi kalau kamu diajak teman kamu misalkan untuk bermain dan kamu ingin menolaknya ya, kamu minta maaf dulu yang pertama. Maaf ya, aku tidak bisa. Kemudian jelaskan kenapa. Misalkan karena hari ini aku mau mengerjakan tugas sekolah, misalkan seperti itu ya. Jadi dijelaskan kenapa tidak mau gitu, supaya temannya tidak tidak marah gitu ya, tidak sakit hati dan tahu kenapa kamu tidak mau diajak gitu. Nah, ini dengarkan lagi nih cerita tentang penolakan ajakan ya. Hari Minggu, warga di lingkungan rumah Ino sibuk membuat gerbang perumahan. Ini ya, gerbangnya nih bagus. Gerbang dibuat dengan
biaya iuran warga. Gerbang perumahan terlihat sudah berdiri. Pak Banu sedang mengecat bagian atas gerbang. Mana Pak Banu ini ya? Ini Pak Banu nih sedang mengecat bagian atas gerbang. Kemudian Pak Rudi dan Pak Gani mengecat tiang gerbang ya. Ini Pak Rudi dan Pak Gani sedang mengecat tiang gerbang. Nah, Pak Sony, ayo bantu mengecat tiang ini, kata Pak Gani mengajak Pak Sony yang dilihatnya berdiri sambil memegang cat. Ya, ini Pak Gani, ini Pak Sony nih. Ya, Pak Gani sedang mengecat tiang. Terus karena melihat Pak Sony sedang berdiri dan memegang cat, maka Pak Gani mengajak Pak Sony untuk membantu mengecat. Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang di sana. Nah, Pak Sony menolak ya ajakan Pak Gani ya, tapi dengan bahasa yang sopan, yaitu dengan apa? Meminta maaf. Kemudian menjelaskan kenapa tidak mau membantu ya, karena sudah terlebih dahulu diminta Pak RW untuk mengecat tiang yang satunya lagi yang di sana. Itu ya kata Pak Sony. Pak Sony menolak halus tuh ajakan Pak Gani. Pak Gani pun tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena Pak Sony sudah meminta maaf terlebih dahulu dan menjelaskan akan membantu Pak RW ya. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ini juga hampir selesai. Jika selesai, saya bantu mengecat tiang di sana. Nah, itulah gambaran hidup rukun dan tolong-menolong antar warga ya. Bahkan Pak Gani menawarkan diri untuk membantu Pak Sony nanti ya kalau pekerjaannya sudah selesai, seperti itu. Nah, ya. Jadi tadi ada kalimat ajakan ya. Nah, jika ada kalimat penolakan atau tidak setuju, tentu ya ada kalimat persetujuan atau menyetujui ya. Jadi ketika ada kalimat ajakan, kamu bisa memilih menolak atau menerima atau menyetujui ajakan tersebut ya. Nah, ini contohnya nih. Ada Ino dan Desi ya. Kata Desi, "Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama." Kemudian Ino menjawab, "Hai Desi, maaf, aku tidak bisa. Aku harus les." Kemudian Desi menjawab kembali, "Oh baiklah, aku pergi dulu." "Ya Desi, selamat jalan." Ya. Nah, jadi Desi mengajak Ino untuk bermain sepeda, tapi Ino menolak ya. Pertama tadi ya dengan meminta maaf. Ya tidak bisa. Kenapa Ino tidak bisa? Karena Ino harus les. Apakah Desi marah? Tidak ya. Oke, baiklah, kata Desi. Ya. Nah, ini contoh kalimat yang menyetujui. "Selamat datang Andi, mari masuk ke rumahku." Ya, kemudian Desi siapa namanya? Andi ya. Andi menyetujui. "Iya Desi, terima kasih." Nah, Andi masuk ya. Kalau yang atas ini penolakan ajakan, kalau yang bawah persetujuan. Nah, termasuk di latihan ya. Latihan ini ya ada di buku tematik kalian ya. Ini halaman sebentar. Ya, di subtema 4 pembelajaran 3 ya, halaman 136 ya. Nanti kalian bisa kerjakan langsung di buku tematiknya yang masih 2A ya. Tematik 2A subtema 4 pembelajaran 3 ya, di halaman
136. Boleh langsung dikerjakan di sana. Ada 5 soal ya, soal latihan. Yang tidak punya buku tematik bagaimana Ustadz? Ya, yang tidak punya buku tematik nanti ini boleh kalian tulis ya. Nah, di buku tulis kalian ya, nanti di pause dulu ya. Nah, seperti apa mengerjakannya? Nah, saat akan kasih contoh ya, beberapa ya. Misalkan ini nomor 1. Ayo kita bermain layang-layang. Nah, ini kalimatnya ya, atau ajakannya. Ini kalimat ajakannya. Nah, tadi kan kalimat ajakan dijawab bisa dengan penolakan ya, atau persetujuan atau menyetujui. Kalau menolak bagaimana kalimatnya? Nah, misalnya bisa, maaf, aku tidak bisa bermain layang-layang karena sore ini aku ada jadwal mengaji. Nah, kan gitu ya. Jadi pertama harus meminta maaf dulu. Yang kedua dijelaskan kenapa tidak mau ikut bermain. Jangan, oh enggak, aku enggak mau, pokoknya enggak mau. Nah, enggak mau gitu ya. Nah, harus dijelaskan kenapa tidak mau. Kalau menyetujui bisa, baiklah sebentar ya, aku siap-siap dulu misalkan, atau sebentar aku izin sama bunda dulu ya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi ada kalimat penolakan dan ada kalimat menyetujuinya. Nomor 2 juga sama ya. Mari kita belajar kelompok. Nah, kalau menolak seperti apa? Ya, maaf, aku tidak bisa karena aku sedang buru-buru, sudah ditunggu oleh ayah dan bunda misalkan. Kalau menyetujui seperti apa kalimatnya? Ya baiklah, tunggu sebentar ya, aku siap-siap. Nah, boleh. Nomor 3, ayo kita memanjat pohon untuk menembangi dahannya. Nah, kalau kamu menolak apa? Ya, pertama permohonan maafnya terlebih dahulu, kemudian alasannya kenapa tidak mau. Nah, seperti itu ya. Kalau menyetujui seperti apa kalimatnya. Nah, ini 2 lagi ya, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, ayo kita bermain bersama ya, sama ya. Penolakannya harus minta maaf dulu dan jelaskan apa alasannya. Dan kalau setuju seperti apa kira-kira bahasanya ya. Dan terakhir nomor 5 juga sama, mari ikut ke rumahku. Oh, maaf, aku tidak bisa karena aku akan dijemput oleh kakakku misalkan. Atau kalau menyetujui, baik, sebentar ya, aku izin dulu dengan ayah dan bunda, atau aku memberi kabar ayah dan bunda dulu. Seperti itu ya. Sekali lagi silahkan yang punya buku tematiknya langsung ditulis jawabannya di buku tematik. Kemudian kalau yang belum punya ditulis di buku tulis kalian. Kemudian nanti jawabannya difoto dan dikirim ke GCR ya. Atau kalau ada kendala dalam pengiriman GCR boleh diwapri ke wali kelasnya masing-masing ya. Kelas 2A dengan Ustadz Ergan dan 2B atau 2 Fatimah ya, 2A 2 Aisyah, 2B 2 Fatimah, yaitu dengan Bu Maya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada cerita nih, ada dongeng yang menarik ya. Dongengnya yaitu si Kancil. Dongeng ini bisa kamu lihat masih di buku tematik kamu ya, halaman berapa ya, sebentar ya, saya akan cari dulu nih ya, halaman berapa ya. Nah, nih di buku tematik subtema 4 pembelajaran 5 ya, halaman 148. Saya akan bacakan ya. Kancil hidup sebatang kara. Kancil tinggal di hutan. Meskipun hidup sendiri, Kancil tidak bersedih hati. Kancil mempunyai banyak teman ya.
Walaupun dia sebatang kara sendirian, tapi temannya banyak. Ya, sendirian artinya tidak punya orang tua ya. Kancil tidak punya ayah dan bunda, tapi teman-temannya banyak. Teman-teman senang bermain dengan Kancil karena Kancil baik hati, sopan, dan suka menolong. Simba, anak singa, si raja hutan. Itu ya. Simba tidak pernah bertegur sapa dengan binatang lain di hutan. Simba sombong dan angkuh sehingga tidak memiliki teman. Tuh ya, ingat ya kakak-kakak, kalau anak yang sombong, yang angkuh tidak akan disukai sama teman ya. Teman-teman tidak mau bermain dengan anak yang sombong dan angkuh. Nah, suatu hari saat berjalan di hutan sendiri, Kancil menemukan Simba terjebak di dalam lubang. Tuh, Simbanya di dalam lubang, gak bisa naik dia. Kancil segera mencari galah yang panjang. Nih galah ya, galah itu bisa kayu atau bambu ya, atau sejenisnya ya, untuk membantu si Simba naik dari dalam lubang. Nah, Simba, ayo pegang galah ini, seru Kancil ya, kata Kancil ya. Kemudian, kau tidak perlu menolongku Kancil, aku bisa keluar sendiri, kata Simba ya, dengan nada yang sombong. Sombong sekali ya, padahal dia sudah di dalam lubang ini ya, ditolong tidak mau. Masya Allah ya, saking sombongnya si Simba, tidak mau ditolong dia, katanya dia bisa sendiri. Gimana ya? Ya, mana tadi nyanyi? Ayolah Simba, kata Kancil. Kau bisa mati kelaparan di situ, seru Kancil. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya Simba mau menerima pertolongan Kancil ya. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya mau juga deh ditolong sama Kancil. Simba lalu berterima kasih kepada Kancil. Simba juga menyesal selama ini sudah bersikap tidak ramah kepada seluruh penghuni hutan ya. Alhamdulillah akhirnya Simba menyadari ya, dan menyesal karena sudah tidak ramah ya, sudah sombong. Nah, akhirnya Kancil segera mengantarkan Simba pulang ke rumahnya. Ayah Simba senang, Kancil telah menyelamatkan anaknya ya. Wah, si raja hutan senang ya, si singa senang karena Kancil sudah membantu Simba. Nah, Kancil diangkat menjadi anak angkat raja hutan. Wow, dijadikan anak angkatnya raja hutan ya. Kemudian semua teman Kancil juga senang ya. Itulah cerita Kancil yang suka menolong ya. Nah, tadi itu ya ada kalimat ajakan di sini ya. Ya, Simba diajak atau mau ditolong sama Kancil. Ayo pegangan galah ini ya. Disuruh pegangan loh. Tapi siapa namanya Simba sempat menolak ya. Tapi alhamdulillah akhirnya mau ditolong ya. Nah, itu kita harus punya sifat seperti Kancil ya, mau menolong siapa saja walaupun dengan teman yang sombong ya. Dan akhirnya Simba menyadari kesalahannya itu ya. Nah, itulah tadi cerita si Kancil. Sudah selesai nih ya. Baik ya kakak-kakak yang solih dan solihah ya, itu dia ya pelajaran kita hari ini ya, tentang kalimat ajakan, kemudian menyetujui atau menolak ajakan tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Ingat ya, tadi tugasnya dikerjakan di halaman berapa tadi? Di halaman 136 ya, silahkan dikerjakan. Nah, besok ya insya Allah
kita akan melaksanakan PH yang kedua ya. Tapi sebelum PH kita zoom dulu besok ya. Karena Ustaz Edgan jelaskan ya materinya tentang yang hari ini, kalimat ajakan sama materi yang sebelumnya, kalimat perintah ya, yang sudah ada gamesnya juga tuh ya, dan seru-seru dan hebat-hebat tuh, nilainya bagus-bagus ya. Baik kakak sekalian ya, kita tutup. Oh iya, sebelum ditutup Ustaz Ergan mau dengar yel-yelnya dulu nih. Masih ingat ya yel-yelnya semangat pagi? Oke? Semangat pagi, tetap semangat walau belajar dari rumah. Baik kakak-kakak yang solih dan soleha, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.